Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas tentang hal-hal random yang gue ingin share ke kalian. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini gue mau membahas update Shiba Inu lagi, kemudian update Bitcoin, dan nantinya gue akan merekomendasikan ada 5 koin memes atau shitcoin yang berpotensi naiknya besar banget. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke? Sebelum masuk, gue minta maaf sebelumnya karena minggu kemarin gue nggak update Shiba ya. Jadi minggu kemarin ada kesibukan dan terakhir update video tentang Shiba itu 2 minggu yang lalu ya di sini. Oke, kita langsung masuk ke Twitter Plan B dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Di closing bulan Oktober yaitu 31 Oktober, seperti kita lihat ya, di tanggal 1 November Plan B membuat tweet. Di Agustus berhasil sesuai yang mereka prediksikan, September berhasil, dan kemudian di Oktober mengalami sedikit kesalahan. Nah, seperti yang kita lihat, mereka tweet oke 3% rounding error. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan telan mentah-mentah apapun yang ada informasi dari manapun, baik di Twitter maupun YouTuber, termasuk dari gue ya. Jadi teman-teman harus lakukan riset kalian sendiri. Dan next targetnya di sini November 98.000, dan kita lihat sekarang udah tanggal 17, apakah mungkin di akhir November di atas 98.000? Tentu teman-teman harus lakukan riset kalian sendiri dulu. Nah, kita masuk ke TradingView. Sebelum masuk ke Shiba, gue masuk ke Bitcoin dulu. Seperti yang teman-teman tahu, nah kalau kita lihat ya di 1 November tuh, di 31 Oktober itu closingnya di 61.000, sedangkan si Plan B bilang ada di atas 63.000 ya. Jadi ada beberapa persen error, dan tetap ini mengingatkan kepada kita, nggak ada yang tahu pasti tentang harga pasar. Jadi teman-teman harus tetap melakukan riset kalian sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat per hari ini, ada 3 hari terakhir adalah candle merah. 17 November ini belum closing hari ini, masih jam 10 pagi dan masih 20 jam lagi, dan sekarang aja udah 58.900. Ini kemungkinan karena dia sudah lewat di exponential moving average 34 ya, dia udah tembus. Jadi kemungkinan masih mengalami tren penurunan. Jadi buat teman-teman ini tetap aja inilah saran dari gua pribadi. Ini adalah belum waktu yang tepat buat entry kalau teman-teman di Bitcoin ya. Jadi 1, 2, 3 masih merah dan kemungkinan masih akan melanjutkan penurunannya. Support yang terkuat ini sejauh ini adalah ada di level ini ya, di 55.000 ya, sekitar 55.000. Jadi teman-teman lakukan riset kalian sendiri, tapi menurut gua, analisa gua ini masih melakukan penurunan ya, karena udah lewat juga di exponential moving average 21 dan 34 ya. Oke, kita langsung masuk ke Shiba aja. Nah, karena si Bitcoinnya turun, Shiba pun yang mana di altcoin kemungkinan menurun. Seperti yang kita lihat ya, di sini dari exponential moving average udah hampir melewati 34, yang mana dia artinya trennya nanti bearish. Dan kemudian di Fibonacci retracement juga ini setelah digambarkan yang terakhir, ini gak gue hapus ya dari update 2 minggu yang lalu, belum gue hapus. Dan sekarang kalau teman-teman lihat nih di extend di sini ya, di 1618, kemungkinan dia nanti akan tes di sini. Dan memang kalau contohnya atau case-nya ya, biasanya kalau udah lewat 1618 dia udah turun dan closing di bawah ini, di bawah level ini 1618, kemungkinan dia masih turun juga. Jadi hati-hati buat Shiba Inu. Tetap juga teman-teman, seperti yang kita lihat beberapa hari ini ke belakang ya, dari tanggal, kalau kita lihat nih dari tanggal 28 Oktober nih terakhir di sini, sampai sekarang udah mengalami penurunan sebanyak 39%, at least 90 lah. 40 maksud gue ya, 40%. Dan teman-teman sekali lagi harus hati-hati ya, karena udah 40%. Saran gue pribadi untuk Shiba pun jangan entry dulu. Kalau teman-teman mau serok,
dia stabil dulu, atau setidaknya ada konfirmasi dari si candlenya. Gue khawatir kalau udah lewat 1618 dia masih akan mengalami penurunan ke bawah gitu. Oke, gitu aja buat update Shiba. Dan sedikit tambahan, memang secara market cap di CoinGecko si Shiba Inu ini udah hampir dekat ya dengan Dogecoin waktu itu, bahkan sempat melebihi Dogecoin dan USDC di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat market capnya dia turun, dan ternyata holder Doge jauh lebih kuat ya. Dia tetap banyak gitu dan melakukan transaksi di Doge lebih besar daripada Shiba gitu. Dan dari all time high-nya pun hampir 50% turunnya. Jadi sekali lagi, lakukan riset kalian sendiri, tapi dari gue tetap keadaan yang paling baik untuk sekarang adalah wait and see dulu gitu. Jadi teman-teman jangan entry di koin apapun untuk Shiba dan Bitcoin ya maksud gue, karena fokusnya kan kita ke Shiba dan Bitcoin ya. Jadi ke Shiba ini teman-teman jangan entry dulu baiknya. Oke, gue akan masuk ke 5 rekomendasi kripto yang cukup lagi banyak dibahas juga ya, karena harganya masih murah ya, dan dikatakan coin memes atau shitcoin, atau sebenarnya enggak juga ya, karena harganya aja sih yang murah. Yang pertama adalah DHub ya. DHub di sini harganya udah lumayan tinggi sih. Hari ini pun di CoinGecko udah 23% ya naiknya. Jadi harganya 551. Dan yang menarik dari DHub ini adalah circulating supply-nya yaitu 3 miliar, sedangkan total supply-nya adalah 8 miliar. Walaupun maksimal supply-nya nggak ada di sini, tapi dari total supply yang sedikit ini kita bisa cukup pede lah atau yakin dari koin DHub ini, dan rankingnya sudah ada di 423. Nah, kalau kita scroll ke bawah sedikit, ini ada informasi yang sangat penting juga. Di all time low-nya, jadi pernah di Rp2 itu sekitar 1 bulan yang lalu ya. Jadi nggak lama sih sebenarnya. Mungkin ada yang diamond hand ya, jadi pernah masuk di sekitar 2 atau sampai Rp10, dan sekarang harganya 563 gitu. Nah, all time high-nya juga 25 menit yang lalu ya. Jadi ini masih running all time high. Teman-teman bisa consider buat masuk ke koin ini, dan tetap lakukan riset kalian sendiri. Kalau kita perhatikan udah sekitar 269 kali lipat naiknya dari all time low-nya. Dan ini gua melakukan analisa sih masih berpotensi untuk naik ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan di posisi yang sekarang adalah di 423. Kalau kita lihat websitenya, di sini ada dhub.net, gue udah buka. Nah, dhub.net ini atau DHub ini adalah koin yang berbasis nantinya akan menjadi multi platform ya. Nah, for zone one platform. Jadi ada The Stream, The Game, The Pay, The Browse. Jadi dia akan membuat layanan streaming sendiri, kemudian game juga, kemudian ada browser juga, dan di sini ada pembayaran ya. Jadi teman-teman silakan baca, explore lagi untuk si DHub ini. Di sini websitenya ada tokenomicsnya juga ada jelas, ada pre-sale, burn, operation, dan team. Teman-teman bisa baca sendiri. Silakan. Nah, di sini ada informasi yang lebih lanjut. Kita masuk ke koin yang kedua. Nah, koin yang kedua ini teman-teman pasti banyak juga udah dengar, yaitu Radio Caca ya, atau Raca. Nah, Raca ini banyak dibahas karena di belakang Raca ini adalah banyak yang bilang adalah Elon Musk gitu, karena ini adalah koin ibunya Elon Musk gitu. Banyak yang bilang seperti itu ya, dan memang adalah benar gitu. Jadi ada peran Elon Musk di dalam project ini gitu. Total supply-nya adalah 319 miliar. Dan kalau kita lihat harganya, dia udah dari all time low-nya di 3 bulan yang lalu, dia udah naik sekitar 74 kali lipat. Dan all time high-nya adalah 3 hari yang lalu. Teman-teman bisa consider juga masuk ke Radio Caca ini, tapi tetap lakukan riset kalian sendiri. Nah, kalau kita lihat websitenya, Radio Caca ini adalah token game ya, NFT. Jadi keren sih buat teman-teman yang suka main game. Nah, dan Raca ini cukup pede ya, karena gue yakin sih backingan di belakangnya kuat. Jadi udah di DEX, decentralized exchange udah banyak ya. Kemudian di tracing di sini udah ada juga. Silakan teman-teman lakukan riset aja buat
masuk di harga yang tepat gitu kalau mau beli. Websitenya juga keren ya animasinya. Kita masuk ke koin yang ketiga, yaitu adalah Magic Besties. Nah ini sedikit koreksi juga ya, 7,6%. Total koinnya adalah 1000 miliar ya, 1 triliun. Kalau kita lihat di sini dari harga all time low-nya sebenarnya udah cukup besar juga ya, udah sekitar 83.000 kali lipat. Tapi tetap ini masih masih berpotensi naik karena harganya yang kita lihat masih sangat kecil ya, di 0,6 rupiah. Dan kalau teman-teman buka websitenya, di sini ada Besties Online. Ini juga adalah token game NFT. Kalian bisa baca juga ada token NFT, roadmapnya sudah jelas semua. Teman-teman tinggal baca aja. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris ya tinggal di-translate aja ya, di Google Translate. Jadi kayak NFT, dan supply-nya di sini ada si NFT-nya, supply game-nya tuh ada supply karakternya nih 20. Dan ada kayak inilah ya, level-level kayak hero-nya ya, ada uncommon, ada legendary, rare. Nah, teman-teman tinggal lakukan riset kalian sendiri. Kita masuk ke koin yang keempat, yaitu Yushi. Nah, Yushi ini sama juga token game dan circulating supply-nya memang lebih banyak, yaitu 1000 triliun kalau teman-teman lihat. Kemudian sudah mengalami kenaikan sebanyak 42 kali lipat ya, yang mana ini sih yang cukup bisa masih berpotensi naik karena belum ada peringkatnya juga, dan all time high-nya sudah sekitar 18 hari yang lalu ya. Ini udah 42 kali lipat dari harga di sekitar 4 bulan yang lalu, dan sekarang lagi koreksi sedikit di 8,7%. Harganya pun masih di 0,02 rupiah. Teman-teman silakan lakukan riset kalian sendiri sekali lagi sebelum masuk ke koin-koin seperti ini. Dan sama di websitenya juga, untuk Yushi ini adalah token game ya, jadi game dan NFT market. Di sini ada community-nya juga, teman-teman tinggal baca aja info lengkapnya seperti apa. Nah, seperti ini di game, dan pastinya udah banyak ya. Di sini ada teman-teman kalau lihat tadi di depan udah banyak testimoninya juga gitu, dan gambar-gambar orang dari berbagai dunia ya sepertinya ini. Mail challenge at UC official, jadi ada challenge yang mereka lakukan dan cukup beragam juga kalau kita lihat dari wajahnya ya, maksudnya tidak dari hanya satu negara saja. Dan koin terakhir yang gue rekomendasikan adalah Dogedash. Dogedash ini koin yang terakhir dan harganya memang tidak terlalu murah, dan ya sedikit sudah mahal kalau dikatakan, 38 rupiah. Masih mengalami kenaikan 4,4% di saat Bitcoin sedang turun, dan total supply-nya hanya 100 miliar token. Ini cukup menarik juga karena mengingat total supply-nya hanya sedikit, dan kemudian kalau dilihat dari kenaikannya baru 133 kali lipat dari sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, ini pernah koreksi nih di tanggal 16. Kemudian berarti yang tanggal 16 kemarin ya, koreksi sedikit dari chartnya, kemudian dia rebound lagi gitu, kencang. Turunnya lumayan kencang juga sampai ke 6 rupiah. Terus dia naik lagi ke 33. Dia turun 5 kali lipat dan tiba-tiba naik 5 kali lipat lagi gitu. Karena mungkin holdernya kuat juga ya. Dan kalau kita lihat websitenya si Dogedash ini sama, jadi token game. Jadi ada 4 token game yang gue rekomendasikan, dan yang terakhir adalah Dogedash. Nah ini udah jelas ya di depannya ini, kalau diklik udah demo gitu. Jadi ini adalah token game gitu. Kalian bisa baca sendiri, udah ada juga di Google dan App Store. Silakan dibaca, dan jangan lupa untuk masuk ke token manapun teman-teman harus lakukan riset kalian sendiri. Jadi ada 5 koin yang gue rekomendasikan dan harganya masih sangat-sangat murah. Silakan kalau teman-teman mau masuk, silakan pilih yang mana saja. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Dan jangan lupa teman-teman buat yang baru bergabung, jangan lupa di klik like dan klik juga subscribe buttonnya biar
channel ini makin berkembang. Oke? See you on the next video. Ciao.